Masuk ke topik kedua, asesmen yang dilakukan. Sekitar tahun 1800 di Eropa, sistem untuk melabel penyakit mental sudah mulai terbentuk, yaitu kategori neurosis dan psikosis, yang secara urut berarti gejala psikiatris yang masih bisa sadar akan kenyataan dan yang tidak. Adapun Emil Kraepelin, sebagai bapak psikiatri deskriptif, membagi mental illness menjadi dua kategori, yaitu exogenous disorder yang dipengaruhi faktor eksternal dan endogenous disorder yang disebabkan faktor internal dan bersifat lebih susah disembuhkan. Nah, lambat laun, pengkategorisasian mental illness dirangkum dengan lebih rinci lagi berdasarkan DSM, atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, tentunya dengan berbagai revisi. Asesmen selanjutnya berupa kepintaran, yang kini dapat dilakukan dengan berbagai macam tipe tes, seperti Stanford Binet Intelligence Scales untuk pengukuran IQ oleh Alfred Binet dan Theodore Simon, yang kemudian direvisi Lewis Terman, maupun Wechsler Adult Intelligence Scale atau WISE oleh David Wechsler yang mengembangkan tipe tes kepintaran orang dewasa. Terakhir, ada asesmen kepribadian yang memiliki banyak rupa, seperti Ink Blot Test oleh Herman Rorschach, Thematic Apperception Test atau TAT menggunakan gambar situasi ambigu oleh Morgan dan Murray, serta Draw a Person Test oleh Julian Rotter. Saat ini, tes kepribadian marak digunakan untuk tes penyaringan pegawai serta pemetaan forensik. Masuk ke topik ketiga, kita akan membahas psikoterapi, yang merupakan aktivitas utama psikolog klinis masa ini. Awalnya pada tahun 1930, psikolog klinis masih bekerja di akademi dan bukan sebagai praktisi. Barulah pasca Perang Dunia Kedua, mulai dilakukan psikoterapi pada para prajurit perang yang mengalami masalah psikologis. Pada pertengahan abad ke-20, bentuk terapi yang dilakukan didominasi oleh pendekatan psychodynamic. Disinilah muncul teori behaviorism sebagai reaksi yang menekankan metode empiris. Di sisi lain, muncul juga beberapa terapi lainnya, seperti terapi humanistik tahun 1960 sebagai hybrid psychodynamic dan behavioral, family terapi tahun 1950 yang memahami gangguan jiwa pada individu sebagai gejala kecacatan sistem, serta kognitif terapi yang baru-baru ini menekankan logical thinking sebagai fondasi dari psychological wellness. Oke, demikian penjelasan tentang evolusi psikologi klinis versi kelompok 7. Semoga dapat dipahami dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Created using Powtoon.